kerja tok lakoni, duit tok celengi, dolan tok preini. Insyaallah bulan Syawal kowe salat tahajud ana sing imami. Tangi, stadi lho. Apa meneh Haruna? Stadi lho. Lipat gandakan pahala di bulan Ramadan dengan sedekah di teras dakwah. Cinta lo. Pahit. Langsung saja kita panggilkan kepada Ustadz Ari Abu Zahwan, falyatafaddal masykuran. Oh, Masya Allah, ini menu kita baru datang ya, baru landing teman-teman. Oke. Fadal Ustaz. Masya Allah. Baik. Insya Allah ini teman-teman sudah siap mendengar kisah ya, Insya Allah ya. Biasanya itu kalau didongengin itu suka ngantuk Ustaz, ya. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini nggak ngantuk ya kalau mendapatkan dongeng ya. Baik, tafadhal Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Teman-teman semuanya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala, karena di antara karunia yang begitu banyak yang Allah berikan, yaitu kenikmatan iman dan Islam, dan doa-doa yang diijabah oleh Allah, di antaranya adalah ketika dahulu di Ramadan tahun yang lalu kita berdoa kepada Allah, Allah sampaikan kita pula di Ramadan tahun ini. Maka dengan izin Allah, dengan karunia Allah, Allah ijabah doa itu. Allah sampaikan pula kita di hari ketiga di bulan Ramadan di tahun ini. Dan semoga insya Allah kita berharap kepada Allah, kita yang tahu, kita yang memahami, kita yang mengerti Ramadan tahun dahulu kita seperti apa. Apakah kita memuliakan Ramadan tahun dahulu dengan sebaik-baiknya? Allah berikan kesempatan kita di Ramadan tahun ini. Semoga insya Allah Ramadan tahun ini bukanlah menjadi Ramadan terakhir kita, namun Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan sebelum-sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan selalu kepada uswah, panutan kita, yang menjadi tuntunan kita, yang menjadi idola kita, yang menjadi jalan hidup kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap pengikut-pengikutnya. Dan semoga insya Allah kita pun juga bersama keluarga kita, keturunan kita kelak menjadi umatnya yang istiqomah menegakkan sunnah beliau, mencintai beliau. Dan semoga tahun ini, Ramadan tahun ini, Allah sempatkan kita untuk diberikan kekuatan untuk memperdalam, mengilmui diri, mendalami tentang siapa Rasulullah tercinta kita, sehingga Allah pantaskan kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman semuanya, masih puasa? Pingin berbuka? Nanti ya, insya Allah berbuka termasuk suatu kenikmatan yang Allah legacy, yang Allah itu berikan suatu pengantar bahwa setiap orang yang berpuasa pasti menyukai berbuka puasa. Adakah teman-teman yang ketika waktu berbuka malah sedih? Ya, nggak ada ya. Maka kenikmatan di antara dua kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, saat berbuka dan saat apa Mas? Sahur. Saat apa? Saat sahur. Ada yang sahur kesiangan, ya berarti bukan kenikmatan itu ya, bahkan musibah. Saat berbuka dan saat, ya hadis ini ya diriwayatkan
yang awalnya narasinya bahwa Nabi Adam ya, Nabi Adam dan keturunannya itu kalau beramal itu dilipat gandakan oleh Allah sampai ratusan kali lipat, kecuali Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Hanya Allah yang memberikan balasan puasa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita, cuma Allah, karena Allah sampaikan puasa itu milikku. Lalu di akhirnya Allah berikan kenikmatan orang yang berpuasa, yaitu saat berbuka nanti. Yang menunya apa Mas ini? Menunya apa Kang? Oh iya, insya Allah belum kita ya? rahasiakan ya. Oke. Yang berikutnya kenikmatan yang Allah berikan adalah saat Allah izinkan kita menatap wajah Allah yang mulia. Jadi ada dua kenikmatan, bukan sahur ya Mbak ya. Jadi kenikmatan yang pertama saat berbuka, dan kenikmatan besok Allah izinkan kita menatap wajah Allah dengan mata yang bukan seperti ini, bukan mata yang sekarang ini. Mata sekarang ini terbatas, kita nggak bisa melihat jarak 100 meter, kita nggak bisa melihat di balik tembok rumah itu ada apa. Tapi mata kita kelak di akhirat, mata yang bisa melihat kesengsaraan orang-orang yang di neraka, orang-orang yang di neraka juga bisa melihat kenikmatan orang-orang yang di surga. Bahkan diriwayatkan ada seorang hamba anak soleh, begitu berhasil melewati syarat, maka ada 8 pintu ya, 8 pintu surga. Maka anak soleh ini dengan izin Allah bisa melihat ya, dengan karunia Allah bisa melihat. Ternyata ia belum menjumpai orang tuanya di surga, maka ia balik bertanya kepada malaikat yang menghantarkannya, aku tidak ingin masuk sebelum menggandeng ayah dan ibuku seperti janji Allah kepadaku. Maka Allah Rabb yang menepati janji di hari akhir nanti. Maka balik lagi, turun, loh kira-kira kebakar nggak nih? Turun ke neraka maksudnya? Turun ke neraka, kebakar nggak? Enggak ya, enggak. Malaikat Zabaniyah ya, yang mengeksekusi orang-orang ahli neraka itu pun juga terjaga sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang terjaga dari api yang menyala. Dapat armor itu ya Ustaz? Iya betul sekali. Maka anak soleh ini menjadi kebahagiaan orang tuanya karena ia melihat orang tuanya masih dibersihkan di neraka. Wasilah anak soleh ini, maka orang tuanya diambil, dipegang kedua tangannya, melewati sirat kembali dan masuk surga bersama anak solih atau solihah ini. Maka semoga insya Allah teman-teman semuanya ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah obral di bulan Ramadan ini, Allah karuniakan kepada kita. Teman-teman kayaknya judulnya agak lain ya, agak lain. Ini judul yang sengaja dipilih, memang Teras Dakwah itu memang orangnya agak lain juga ya. Jadi Mas Afif itu agak lain, antum juga agak lain. Yang lain potongan rambutnya nggak kayak antum ya. Antum masya Allah ya. Jadi ingat kayak nanti cerita anak Nabi Sam'un. Iya. Mirip Ustaz? Ya mirip lah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, kesehatan itu karunia ya, karunia, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah jaga. Teman-teman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ya, bulan yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana malaikat yang istimewa, malaikat siapa? Jibril. Kenapa istimewa? Karena menyampaikan Al-Quran. Bahkan spesialkan oleh Allah, malaikat Jibril ini punya sayap. Yang Rasulullah pernah berjumpa dengan malaikat Jibril ini 2 kali dalam bentuk aslinya. Teman-teman masih ingat malaikat Jibril memiliki berapa sayap?
600 sayap, ya. 600 sayap yang di setiap sayapnya itu berisi permata-permata yang indah sekali. Maka Masya Allah, termasuk diantaranya ya air Zam-Zam, ya, air Zam-Zam yang itu banyak cerita, banyak kisah yang kita pahamin bahwa itu dari hentakan Nabi Ismail. Dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir, bukan karena hentakan Nabi Ismail alaihissalam, ya, tapi turunnya malaikat Jibril atas perintah Allah, lalu sebagian sayapnya tertancap di sekitar kaki Nabi Ismail alaihissalam, maka muncullah Zam-Zam, ya. Malaikat Jibril ini Masya Allah luar biasa, ya. Allah muliakan. Bahkan malaikat Jibril ini malaikat yang memimpin ekspedisi menghabiskan bangsa jin, ya, bangsa jin yang ingkar. Karena apa? Dulu bumi ini, ya, bumi yang kita ada di dalamnya ini sama, bumi yang pernah dihuni oleh kaum Samud, kaum Ad, kaum Sodom, persis sama buminya, nggak ada bedanya. Jadi bumi yang kita dudukin ini bumi yang nggak berubah, yang semoga insya Allah kita menjadi penghuni bumi yang Allah kehendaki. Nah teman-teman, ada seorang nabi juga, seorang rasul juga yang dimuliakan oleh Allah karena Al-Quran, ya. Maka kita mendengar juga kitab-kitab Allah, Suhuf Ibrahim, kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, Allah turunkan pula di bulan Ramadan. Karena begitu mulianya bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan tidak disebutkan dalam 4 bulan yang mulia, bulan haram? Kenapa bulan Ramadan tidak disebutkan? Ya, di antara adalah bulan Rajab, bulan Muharram, ya. Kenapa bulan Ramadan tidak disebutkan? Karena bulan Ramadan memiliki super kemuliaan, ya, super kemuliaan. Nah teman-teman, apa arti Ramadan? Apa arti Ramadan? Ramadan ini diantara yang bisa kita maknain adalah bulan diampunkannya dosa, dibakarnya dosa. Jadi teman-teman, ada sebuah kisah, ya. Bani Israel ini geruduk Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah, mintakan kepada Tuhanmu untuk menurunkan hujan, karena sudah puluhan tahun hujan tidak kunjung turun. Maka teman-teman tahu mukjizat Nabi Musa apa? Atau Nabi Musa diberi gelar apa? Kalamullah. Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, ya, kalamullah. Maka Nabi Musa ngobrol sama Allah, kenapa enggak diturunkan hujan? Lalu Nabi Musa minta diturunkan hujan, maka Allah menyampaikan, wahai nabiku, ada satu di antara pengikutmu yang puluhan tahun berbuat maksiat, berbuat ingkar, berbuat dosa, maka aku menunda karunia keberkahan hujan untuk diturunkan kepada mereka. Lalu Nabi Musa mengumpulkan kaumnya. Wahai kaumku, siapa di antara kalian yang berbuat dosa puluhan tahun, ngaku, ayo ngaku, ngacung. Yang belakang ngacung enggak? Yang samping sini ngacung enggak? Mana ini yang samping? Bisa kebayang teman-teman, ada enggak yang ngacung? Ada enggak yang ngacung? Ya, takut. Takut, ya. Maka kita itu malu kalau dibuka dosa kita. Padahal dosa kita begitu banyak, begitu banyak. Maka diam semuanya. Sesaat beberapa waktu diam semuanya. Nabi Musa menanyakan kembali,
Siapa yang ngaku, maka hujan akan segera turun. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, oh iya, Masya Allah, Alhamdulillah, hujan ternyata turun. Hujan ternyata turun, ya. Turun padahal belum ada yang ngaku, belum ada yang ngacung. Lalu Nabi Musa ngobrol lagi sama Allah, ya Allah, ini belum ada yang ngaku, kok hujan kau turunkan? Apa kata Allah? Sudah ada yang mengaku kepadaku, wahai Musa. Hambaku itu telah mengaku kepadaku. Siapa orangnya, wahai Allah? Cukup aku yang tahu. Maka Masya Allah, Ramadan ini bulan syahrul maghfirah. Diibaratkan teman-teman, Ramadan ini seperti api yang melewati semua yang dilewatinya. Masya Allah, kaget ya, subhanallah. Dilewati apapun itu yang dilewatinya pasti kebakar. Ya, besi-besi yang ada ini, ya, besi ini kira-kira kebakar enggak? Bisa enggak kebakar? Bisa. Bisa. Bisa enggak habis besi ini? Bisa, karena saking panasnya. Lalu diibaratkan api ini seperti Ramadan ini melewati apapun itu dan membakar, lalu yang terlewati, yang terbakar itu jadi debu. Jadi debu dan dihempaskan oleh angin, maka tiada tersisa. Itulah Ramadan. Ya, itulah Ramadan. Maka Rasulullah itu saat mau memberikan khutbah, teman-teman ingat saat Rasulullah naik tangga 1, Rasulullah dermemel. Tahu dermemel? Apa? What does mean dermemel? Ini apa sih? Apa? Ngucap apa ya? Ngucap tapi lirih gitu ya. Apa bahasanya, Mbak? Apa dermemel itu teman-teman? Bergumam. Iya, Masya Allah. Ahwat-ahwat sekarang cerdas-cerdas ya. Kok bingung ya dari nyari istilahnya. Iya. Maka teman-teman cari akhwat yang pintar ya. Nanti kalau antum nyari jodoh, syaratnya tadi, anti pintar atau enggak. Ya, kalau dia pede banget dengan kepintarannya, jangan dipilih ya. Enggak ya. Nah, bergumam amin ya. Rasulullah naik tangga pertama amin, naik tangga kedua amin, naik tangga ketiga amin. Lalu para sahabat penisirin, penasaran. Iya, penasaran. Kalau penasaran kan biasa ya. Oh, iya. Agak lain ini. Ada agak lain ya, agak lain. Penisirin. Kayak judul kita ya, penisirin ya, penasaran ya. Lalu selesai Rasulullah menyampaikan nasihat, para sahabat berkumpul bertanya, wahai Rasul yang mulia, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Ya, 3 kali ya. Ada apa? Nah, ternyata teman-teman sudah tahu kenapa Rasulullah mengucapkan amin 3 kali? Sudah tahu? Datang malaikat Jibril yang tidak dilihat oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi malaikat Jibril itu kalau datang ya bisa dilihat, bisa enggak ya. Bisa terlihat karena Masya Allah sifat malaikat Jibril Masya Allah luar biasa ya. Bahkan kalau bulan Ramadan selalu bertemu dengan Rasulullah, tadarus bersama Rasulullah untuk Al-Qur'annya. Nah, malaikat Jibril ini datang mencurahkan keselebalannya. Apa? Kesebelannya. Ya agak lain memang ya. Agak lain. Jadi memang ini nanti kita akan pleset-plesetin ya, memang agak-agak lain memang. Karena temanya Mas Afif juga ngasih judul agak lain ya, memang seperti itu. Nah, yang penting jangan milih jodoh yang agak lain ya. Jadi kalau cowok kayak cewek itu agak lain tapi jangan dipilih ya. Malaikat Jibril sebel banget tuh, sebel banget, bahkan diambil oleh Rasulullah. Ya, bahkan dalam beberapa narasi hadis ya, malaikat Jibril tuh ngomong kayak gini nih. Celaka. Ngomong gitu tuh.
Aman, Ustaz. Kokoh sudah. Kokoh ya. Kokoh aman. Ustaz. udah siap-siap. Celaka. Apa yang celaka? Apa yang celaka? Apa yang celaka? Celaka orang yang melewati Ramadan tapi ternyata dosanya nggak diampuni oleh Allah. Celaka dia, kata Rasulullah. Amin. Amin. Tuh, malaikat Jibril dan Rasulullah sepakat, dua makhluk mulia ini sepakat. Siapa yang melewati Ramadan tapi enggak terampuni dosanya, maka celaka. Yang kedua, yang memiliki kedua orang tua, ya, tapi tidak menjadikan itu jalan surga baginya, celaka juga. Yang ketiga, yang disebutkan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bersolawat atasnya, maka celaka juga. Maka teman-teman, di Ramadan ini mari kita sama-sama berorientasi kepada ampunan dosa yang kita raih, yang kita upayakan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dirahmati apa enggak sih? Apa buktinya? Apa buktinya teman-teman dirahmati Allah? Coba. Gimana? Teman-teman dirahmati Allah mboten? Insyaallah. Dirahmati insyaallah ya. Insyaallah, amin. Apalagi yang namanya rahmat ya. Ada yang namanya rahmat atau rahmah gitu ya. Berarti dirahmati terus ya, Masya Allah. Nah teman-teman, kita mendengar bahwa perintah puasa ini kapan Allah syariatkan kepada umat Rasulullah? Saat kapan? Ada yang tahu? Jadi ibadah yang paling tua itu puasa ya. Sejak zaman Nabi Adam itu, Nabi Adam pun berpuasa ya. Bahkan ada dalam tafsir As-Salabi ya, terbitan Beirut ya, Darul Ihya, itu Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi itu gosyong ya, gosyong badannya ya, karena di surga itu putih ya, di surga putih, Masya Allah. Besok kita di surga setinggi Nabi Adam ya. Nabi Adam tingginya berapa? Tinggi banget. Tinggi Nabi Adam berapa teman-teman? Besok kita sama, semua putra dan putri sama setinggi Nabi Adam. Jadi bukan apa kuntet kayak kita sekarang ya. Ya kayak gini ya. Sama semuanya besok 60 hasta. Jadi dalam kitab ini Nabi Adam itu gosyong, lalu malaikat Jibril turun ya, malaikat Jibril turun menemui, apakah pingin glowing lagi ya, pingin putih lagi ya. Hati-hati, ini enggak iklan skincare ya? Oh enggak iklan ya, karena saya juga enggak pernah pakai itu ya. Teman-teman yang putri kayaknya pakai ya. Pakai pedicure, medicure, cukur ya. Itu. Yang penting kita sehat ya, banyak wudu, kita nanti bercahaya ya. Yang jelas wudunya pakai air, jangan pakai minyak yang mahal ya sekarang ya, minyak goreng, minyak jelantah seperti itu ya. Nah, lalu Nabi Adam ditawarkan kalau ingin putih berpuasa 13, 14, 15, yaitu yaumil bid ya. Maka Masya Allah, Nabi Nuh juga puasa ya. Ketika apa? Ketika naik di kapal. Maka Masya Allah teman-teman, siapa aja yang puasa? Teman-teman tahu berapa panjang kapalnya Nabi Nuh? Dalam Qasusul Anbiya saya cek dimensi kapal Nabi Nuh itu nggak ada yang bisa nyamain hatta sampai sekarang ya. Semua speknya tuh nggak ada yang sama ya. Kapal canggih pesiar yang kayak bentuk kura-kura itu juga nggak hebat. Apalagi kapal Nabi Nuh luar biasa. Teman-teman, yang puasa bukan cuma pengikut Nabi Nuh, tapi yang ada di dalam kapal itu ya. Teman-teman tahu panjang kapal Nabi Nuh 1.200 hasta, lebarnya 600 hasta, tingginya 30 hasta,
3 bagian ya, bagian bawah 10, bagian tengah 10, bagian atas 10. Bagian atas khusus untuk Assalamualaikum. Masya Allah. Bagian atas khusus untuk unggas, bangsa burung ya. Atas itu untuk burung-burung seperti itu ya. Lalu yang tengah pengikut Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Yang bawah, bagian bawah sepasang binatang, seluruh binatang yang ada saat itu sepasang itu masuk di dalam kapal Nabi Nuh. Bisa kebayang teman-teman, kumpul apa itu? Ada suara apa itu? Suara saya ya. Tolong tadi yang bilang harimau istighfar sama Allah ya. Apalagi bulan puasa, menjaga lisan ya. Tidak ngejek orang seperti itu ya. Ya. Suara apa? Suara saya ya. Nah, masih ada yang lola gitu ya. Sepasang-pasang binatang itu ada harimau, ada kelinci, ada kancil. Ada kancil memang? Ada ya. Kira-kira harimau, singa itu makan kancil nggak? Dalam kapal itu? Enggak. Tuh coba bayangin. Hebatnya Allah itu ya. Hebatnya Allah karena apa? Karena mereka mengikuti perintah Allah. Jadi kalau kita nggak puasa, malu sama gajah ya, sama kuda, sama apa ya. Masya Allah, Nabi Idris juga puasa, semua puasa. Bahkan teman-teman, Nabi Adam pun juga Masya Allah tadi berpuasa. Maka kita ingat ya, saat bulan Ramadan ini maka kita perbanyak ya muhasabah, diantaranya yang bisa kita ikhtiarkan doa Nabi Musa. Ya, apa doa Nabi Musa teman-teman? Doa Nabi Musa gimana? Mohon maaf, doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam gimana saat diturunkan? Ya, Nabi Adam kira-kira diturunkan dari surga gara-gara apa? Gara-gara makanan. Ya, makanya siapa yang datang bulan Ramadan ya tidak menjaga makanannya, hati-hati. Karena apa? Nabi Adam diturunkan ke surga gara-gara makanan. Bahwa besok yang banyak masuk neraka karena tidak menjaga makanannya ya. Nanti di awal kita timbang badan ya, di akhir Ramadan kita timbang lagi, kira-kira mengalami penurunan enggak ya? Ya karena tapi kalau niatnya pingin turun badan enggak juga ya, seperti itu. Niatnya sehat. Nah, doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Yuk. Nabi Adam enggak nyalahkan iblis. Ya. Nabi Adam enggak nyalahkan iblis. Nabi Adam enggak nyalahkan Hawa. Ya. Nabi Adam nyalahkan diri beliau sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya. Mari teman-teman, 11 bulan yang lalu ya, apa yang kita lakukan Allah yang tahu ya. Lalu di bulan Ramadan ini banyak muhasabah ya, banyak muhasabah seperti Nabi Adam. Dari doa ini apa yang Allah hadiahkan? Allah temukan kembali dengan Hawa ya. Jadi Nabi Adam dipisahkan ya, berdoa ini yang banyak, menyesali dirinya, maka didatangkan kembali jodohnya. Lalu kalau nggak ada jodoh, belum ada jodoh gimana? Masih perlu nggak doa ini? Masih. Berarti ya perlu juga doa ini ya. Jadi nanti ditemukan jodohnya yang sudah dalam keadaan bersih ya. Jadi nanti dipilihkan juga jodoh yang suka
beristighfar, ya. Insya Allah. Nah, teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar ke api, ya, teman-teman sudah pernah mendengar Nabi Ibrahim itu ditaruh di tengah, lalu ada kayu bakar, ya. Atau Nabi Ibrahim itu ditaruh di mana? Nabi Ibrahim ditaruh di tengah atau dilempar? Dilempar, ya. Nabi Ibrahim diikat di batu minzanik namanya, ya. Nah, Nabi Ibrahim itu berpuasa, ya, berpuasa lalu dilemparkan, ya, dilemparkan, maka Masya Allah, Allah berikan keselamatan, ya, kepada Nabi Ibrahim. Lalu subhanallah, siapa lagi nabi-nabi, orang-orang soleh terdahulu yang berpuasa juga. Teman-teman ingat, ada seorang anak yang diminta ayahnya untuk menemani dua saudaranya, ya. Dalam Qasasul Anbiya diceritakan dua kakaknya ini, ya, itu memang bisa berperang, ya, mengikuti raja Tolut. Lalu adiknya ini diperintahkan, kamu ikut abangmu, ya, kamu bantuin abangmu, ya, kamu bantuin abangmu, ya. Itu pesan ayah. Sendiko dawu ayah. Maka Raja Tolut itu melawan siapa, teman-teman? Badannya besar, kakinya besar, tangannya besar. Oh, dikira tangannya kecil, ya, bukan T-Rex, ya, seperti itu. Siapa nama musuhnya Tolut? Yang Raja Tolut menyerah, ya, hampir menyerah, lalu mengumumkan siapa yang berhasil mengalahkan, siapa namanya? Jalut, ya. Jalut, badannya besar banget, ya. Lalu pemuda ini siapa, teman-teman, namanya? Siapa namanya? Daud, ya, Daud. Daud ini punya kebiasaan, Masya Allah, ya, punya kebiasaan berpuasa, ya, berpuasa diikutin oleh putranya nanti, ya, berpuasa satu hari berpuasa, satu hari tidak. Bahkan ini juga menjadi syariat contoh umat Rasulullah, ya. Bahkan dikatakan ini adalah puasa yang terbaik, ya. Nabi Daud bisa Allah izinkan batu itu berbicara, diambil oleh Nabi Daud, ditaruh di ketapelnya, diputar ketapelnya, dilempar gitu. Dengan izin Allah Jalut kalah, ya, Jalut kalah. Puasa. Nah, teman-teman yang cowok, ya, Nabi Daud berarti puasanya setengah tahun, ya. Nabi Daud aja istrinya berapa? Berapa? Istri Nabi Daud? Istri Nabi Daud 100, ya. Antum? Iya. Nabi Daud aja 100 istrinya, puasanya setengah tahun. Antum belum punya istri nggak puasa-puasa, ya. Masya Allah, ya, luar biasa. Sulaiman juga Masya Allah, ya, putra dari Nabi Daud, ini juga ahli puasa. Bahkan subhanallah, ya, mari di bulan Ramadan ini kita optimalkan waktu kita. Ada cerita, teman-teman, siapa yang tahu dulu tunggangan Nabi Sulaiman ini sebelum Allah kirimkan angin yang bisa dinaikin oleh Nabi Sulaiman. Dulu sebelum Allah berikan ini, apa tunggangannya? Apa tunggangannya? Tunggangannya adalah kuda, ya. Bahkan Aisyah Ummahatul Mukminin pernah main boneka kuda, lalu kudanya diterbang-terbangin, ya, sama Ummahatul Mukminin Aisyah, ya, diterbangin kayak gini, seperti itu. Nah, teman-teman, suatu hari, sore hari seperti kayak gini, Nabi Sulaiman itu manggil kuda-kudanya, ya, wahai kuda, begitu. Kuda yang bersayap, yang nggak bersayap dipanggil oleh Nabi Sulaiman, kumpul semuanya di depan beliau.
Lalu Nabi Sulaiman minta, tunjukkan kepadaku kehebatan kalian. Siapa yang mampu melompat dengan lompatan yang bagus, siapa yang mau bisa terbang dengan manuver yang hebat. Maka seketika itu juga Nabi Sulaiman sebagai seorang raja diperlihatkan kemampuan kuda-kudanya itu, ya, kuda-kudanya itu dengan manuver yang hebat sekali. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Nabi Sulaiman keasyikan. Nabi Sulaiman keasyikan sampai menjelang waktu petang. Akhirnya Nabi Sulaiman lupa untuk berzikir seperti biasanya. Maka menyesal sekali Nabi Sulaiman karena waktunya terbuang dengan kesenangan itu. Maka dalam Al-Quran juga Allah sampaikan sifat Nabi Sulaiman ini orang yang bersegera, ya, bersegera menutupi kesalahannya dengan amal. Maka teman-teman, disembelihlah dengan izin Allah kuda-kuda ini, dibagikan ke seluruh makhluk yang ada di sana. Lalu Allah gantikan dengan awan, ya, awan. Jadi teman-teman ndak usah bingung, ya, ndak usah gumun, ya. Ada serial kartun yang bisa naik awan itu Sun Gokong Dragon Ball, ya, kok Sun Goku. Oh, Sun Goku, ya. Yang ya, super saya. Oh, antum tahu ya berarti ya? Tahu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Dulu ada di TV soalnya. Oh iya, siap. Nah, subhanallah, Nabi Sulaiman pun juga seperti itu. Lalu ada juga nabi, ya, yang mensifati amalan Ramadan, ya. Suatu hari, ya, suatu waktu ada seorang raja yang dia tua, lalu ia menginginkan mencari pengganti sang raja ini. Maka sang raja ini manggil pengawalnya. Pengawal, kemarilah. Pengawal, sini pengawal. Aku sudah tua. Pengawal, sini. Kerungurak pengawal. Pengawal, ayo sini, aku raja, ayo sini. Pengawal. Pengawalnya datang. Lalu diminta untuk disampaikan kepada panglimanya untuk mengumpulkan rakyat-rakyat, ya, rakyat-rakyat, bahwa sang raja punya challenge. Siapa yang mau jadi raja, ya, maka sontak semua laki-laki yang ada itu senang. Bahkan sang istri pun itu senang banget, ya. Mas, daftar mas. Kalau kamu jadi raja, wah, aku nggak akan kekurangan mas. Nggak akan susah, ya, nggak akan susah. Maka tibalah waktunya berkumpul laki-laki, ya. Lalu sang raja menyampaikan, siapa di antara kalian yang mampu sholat di malam hari, dia bahkan boleh menggantikanku. Maka ternyata tidak banyak yang bisa angkat tangan. Aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku juga nggak bisa, aku juga nggak bisa, aku juga nggak bisa, aku juga nggak bisa, gitu. Ya, itu ibaratnya orang-orang banyak ngomong. Yang kedua, ia mampu berpuasa. Maka orang-orang juga nggak banyak angkat tangan. Yang ketiga, dia mampu menahan marah. Dari awal sampai akhir itu ada laki-laki, ya, diriwayatkan itu kurus, gitu ya. Jadi teman-teman yang kurus jangan berkecil hati, ya. Yang penting 3 syarat ini, maka teman-teman bisa jadi raja, ya. Nggak harus gemoy, ya, nggak harus, ya, nggak harus. Jadi yang kurus itu juga kalau bisa melakukan 3 amal ini, sholat malam, berpuasa, tidak marah, itu bisa jadi raja. Siapa nama laki-laki ini yang jadi nabi juga? Siapa namanya teman-teman? Nabi siapa? Assalamualaikum. Ini gimana ini ngajinya? Nabi siapa?
Nabi huruf akhirnya I. Nabi siapa? Huruf akhirnya I. Zulkifli. Ya. Nabi ada hadiahnya nggak? Nanti ya. Nanti ya. Box ya, sama ya. Dapat ekstra kurma. Oh, ekstra kurma ya. Nabi Zulkifli, Masya Allah, memiliki amalan itu. Maka kita bisa belajar para ambiya ini juga melakukan puasa. Bahkan ada seorang nabi yang Rasulullah ini tersenyum, Rasul tersenyum, ya. Lalu sahabat bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah kau tersenyum?" "Aku diperlihatkan kelak di hari kiamat ada orang-orang, ada para nabi itu diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Ada seorang nabi yang membawa pedang tapi ia tidak diikuti oleh pengikutnya." Nabi siapa teman-teman? Ya, dia bawa pedang, yang dia punya kekuatan, rambutnya panjang, ya, bisa mengalahkan banyak sekali, ditugaskan ke Romawi, ya. Lalu segala upaya tidak bisa, ya, tidak bisa mengalahkan dengan izin Allah Nabi ini. Maka sang raja memberikan hadiah, siapa yang bisa mengalahkan maka dapat perhiasan yang tiada terkira. Sampai istrinya pun tergiur dengan hadiah ini karena sayang dengan istrinya, ya. Lalu Nabi ini nanti bertobat kepada Allah. Lalu Nabi ini mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, kalau ingin mengalahkanku maka ikatlah aku dengan rambutku." Ya. Lalu betul, ya, sampai dibutakan matanya. Lalu saat dieksekusi, diikat, Nabi ini berdoa kepada Allah, ya, dan doanya diijabah, ya. Kuat sekali dirantai, di tiang-tiang banyak banget, hampir semuanya itu diikat, tangan diikat, kaki diikat, leher diikat gitu, ya. Diikat di tiang-tiang kerajaan itu, roboh semua kerajaan itu, ya. Lalu Nabi ini bertobat, ingin berjuang fisabilillah selama 1000 bulan. Nabi siapa teman-teman? Sam'un. Nabi Sam'un, ya. Nabi Sam'un Al-Ghazi, ya. Nabi Sam'un. Masya Allah. Dan luar biasanya, ada satu malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini yang kita nggak perlu fisabilillah seperti Nabi Sam'un. Bila kita serius 10 hari akhir nanti, ya, maka kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar, ya. Maka Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah, nikmat sekali kita bisa mendapati bulan Ramadan ini yang hari-harinya, yang waktu-waktunya ini luar biasa, ya. Ketika kita melakukan amalan sunnah maka dilipat gandakan pahalanya menjadi amalan wajib, ya. Bahkan ada para sahabat yang akhirnya juga bingung. Apakah teman-teman juga bingung, ya? Sahabat bingung karena ada seorang sahabat bermimpi, ya, bahwa sahabat ini, sahabat mulia ini punya 2 besti. Antum punya besti ya? Bestinya istri atau Teman hidup. oh, teman hidup, Masya Allah. Serius sampun? Sampun, Syah. Wah, Masya Alhamdulillah. Allah. Satu atau? Satu. Oh, iya, Alhamdulillah. Mau tambah? Tambah anak bisa. Oh, Masya Allah. Anak mertua maksudnya, ya? Iya. Ada seorang sahabat ini bermimpi, ya, lalu ia terbangun karena ternyata belum saatnya, ya, menerima giliran masuk surga. Lalu ia cerita dalam mimpinya, ya, punya besti 2 temannya itu bersama-sama berjuang dengan sahabat ini, ya. Sahabat ini menyaksikan 2 sahabatnya ini berjuang di medan jihad. Lalu sahabatnya ini berjihad dengan penuh kekuatan, panah gitu, sampai akhirnya terpanah
dan tidak kuat, dia berpesan kepada temannya, teman, kok suwe banget, gitu. Minta dipegang tangannya, berpesan untuk meneruskan kebaikan-kebaikannya karena besti banget seperti itu, dan sahabat ini syahid, ya. Lalu sahabat yang satunya luka-luka, ya. Lalu sahabat satunya ini baru wafat setahun kemudian, ya, setahun kemudian. Nah, ternyata dalam mimpi sahabat ini, ya, yang dipanggil oleh malaikat masuk surga, itu kira-kira yang mana? Yang mati syahid atau yang setahun kemudian wafat? Yang mana teman-teman? Yang mati syahid atau yang setahun kemudian? Yang mati syahid. Ternyata itu juga yang dijawab para sahabat, ya. Sahabat ini menceritakan kepada sahabat yang lain, sama kayak Kak Ari juga, ya, menceritakan kepada teman-teman. Sahabat juga mengira yang dipanggil duluan oleh malaikat adalah yang mati syahid. Ternyata tidak. Yang dipanggil dari dua besti ini ternyata yang setahun kemudian wafat. Loh, kenapa? Sahabat ini bingung, ya. Lalu bersama-sama menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu teman-teman, Rasulullah menjawab apa? Bukankah iya, ya, bukankah sahabat ini melalui Ramadan, lalu ia memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan, dan Allah ridha dan Allah lebihkan pahalanya melebihi orang yang mati syahid. Masya Allah, ya. Sahabat siapa namanya teman-teman? Sahabat siapa yang bermimpi ini? Sahabat, Assalamualaikum. Sahabat Tolhah bin Ubaidillah, ya. Sahabat Tolhah, ya. Sahabat Tolhah ini bermimpi seperti itu. Nah, mari teman-teman, banyak kisah yang bisa kita ambil, yang bisa kita peroleh, sampai tadi Mas Ganteng ini, Masya Allah, menyampaikan satu narasi pembuka tadi. Ibnu Al-Jauzi itu mengibaratkan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf alaihi salam, ya, seperti Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Kenapa kok Nabi Yusuf diibaratkan Ramadan? Kenapa? Karena Masya Allah, Nabi Yusuf itu hampir semua, ya, orang yang error saja, baik laki-laki perempuan, bahkan orang edan pun, ya, suka sama Nabi Yusuf, karena pesona Nabi Yusuf itu luar biasa, ya. Maka Nabi Yusuf itu disukai oleh orang-orang, tapi ada yang gak menyukai beliau. Siapa? Saudaranya, ya, saudaranya. Nah, Nabi Yusuf diibaratkan Ramadan, Masya Allah, ya. Kalau kita ngomong Ramadan, maka Ramadan ini ibarat training, betul ya? Ibarat latihan, ibarat masa, ya, di mana kita bisa belajar dari kisah Nabi Yusuf. Teman-teman, mohon maaf, Nabi Yusuf tuh kira-kira ujiannya apa aja? Pernah nggak teman-teman diomongin sama beberapa teman-teman dulu, ya, antum itu orangnya kayak gini kayak gitu, ya, antum itu sok-sokan, anti itu kayak gini kayak gitu, ya, dibully, diejek, dibikin, ya, kata-kata jelek, bahkan diganggu seperti itu. Maka Nabi Yusuf tidak masalah, ya, tidak masalah. Sampai pada puncaknya ibarat Ramadan, Nabi Yusuf ini digoda soal asmara, ya, soal percintaan, ya, soal percintaan, ya. Ada yang teman-teman tergoda soal cinta? Ada? Oh, Masya Allah, ya.
Nah, sampai subhanallah kita bisa belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya luar biasa ya. Istri dari pemimpin ya raja ini ya, saking sukanya sama Nabi Yusuf ya, lalu apa? Lalu membuat makar ya, membuat rencana ya, mengunci Nabi Yusuf dan dirinya, yang mohon maaf teman-teman ya, jangan kebawa ya, jangan kebawa, ini ujian ya, jangan kebawa, ini ujian, ini puasa ya, jangan paksakan imajinasi antum mengikuti cerita ana ya. Perempuan ini cantiknya masya Allah, luar biasa, bodinya masya Allah luar biasa. Lalu apa yang dipakai oleh perempuan ini saat di ruangan itu? Teman-teman pernah lihat sliwer gitu, ada toko apa wear apa itu? Apa yang apa ada depannya wear. Ya. Apa? Software, bukan software gitu. Apa? Itu apa namanya? Pakaian perempuan gitu ya. Terus jual wear gitu loh. Apa namanya? Ya itu ya, underwear ya. Underwear gitu. Wah, teman-teman tahu kan? Jangan dibayangkan ya. Ini ujian, ini puasa ya. Bisa kebayang coba ya. Ngeri banget pakaiannya. Ya. Yang subhanallah ya, subhanallah, ngeri sekali, bahkan parfum yang dipilih oleh wanita ini itu ngeri banget, ngeri sekali. Hampir semua ruangan itu susah untuk tidak ada aroma dari tubuh yang disemprot, sampai bahkan gitu, mungkin mulutnya juga disemprot juga. Jadi kalau ngomong Yusuf itu langsung baunya subhanallah ya. Mungkin nggak kayak gitu ya, mungkin Yusuf gitu ya, langsung digeruduk, diseruduk Nabi Yusuf dengan subhanallah ya, dengan melepaskan. Ngeri banget kan, puasa lah ya, puasa. Antum kira-kira bisa bayangin nggak? Tadi katanya nggak boleh bayangin. Oh iya makanya. Bagus ini. Nah, ini harus terjaga. Harus terjaga nih. Laki-laki yang kayak gini dicari ya. Laki-laki yang terjaga ya, jangan mudah lalai ya. Tetap fokus. Tetap fokus. Maka Nabi Yusuf yang masya Allah melalui ya tadi tarbiyah Allah, yang Allah pasti jaga ya. Maka berhasil. Maka apa? Coba, penjara lebih aku cintai daripada menerima ajakan perempuan ini. Ya. Maka subhanallah ya. Nabi Yusuf dengan masya Allah kelembutannya, karena puasa ini menggambarkan sosok Nabi Yusuf. Ya. Puasa ini melahirkan kelembutan, ya. Melahirkan humble, melahirkan jiwa-jiwa yang masya Allah mempesona. Itu ciri Ramadan, ciri puasa ya. Maka kalau yang melalui puasa tidak menjadi lembut, tidak menjadi mempesona, tidak menjadi sesuatu yang itu memikat, maka subhanallah, bukan kita melalui Ramadan. Maka subhanallah, ketika Nabi Yusuf bisa melalui semua ini, 11 saudaranya yang lain ini diampuni oleh Allah gara-gara doa Nabi Yusuf. Maka 11 bulan yang lain itu habis semuanya dengan satu Ramadan ini. Bahkan apa? Itulah kemuliaan Ramadan, kemuliaan Yusuf, ayahnya yang subhanallah. Teman-teman tahu apa yang terjadi di sekitar rumah Nabi Yakub? Kira-kira saat itu ada berita lelayu enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari tua masjid itu. Iya, dari tua masjid ya. Dari sekitaran, telah meninggal dimakan serigala Yusuf putra Yakub. Kira-kira dulu viral enggak itu? Iya,
Semua orang percaya bahwa Nabi Yusuf itu meninggal dimakan serigala, kecuali satu orang yang beliau tidak percaya. Siapa? Ayahnya. Sampai tadi kita kepada pembahasan hadis yang di awal, Yusuf ini menjadi penyejuk mata Nabi Yakub alaihi salam. Maka jadikan teman-teman Ramadan tahun ini agak lain, ya, yang tentunya agak lain dari Ramadan sebelumnya yang menjadi Ramadan terbaik kita, seperti kisah Yusuf, ya. Dari Ramadan ini Allah izinkan saudara-saudara kita diangkat kemuliaannya. Dari Ramadan ini Allah muliakan kedua orang tua kita. Dari Ramadan ini Allah jadikan sifat-sifat mempesona seperti Allah karuniakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mekaten atur kula para rawuh sedaya, nggih, monggo siapa yang mau sharing, ya, siapa yang mau diskusi, kita diskusi. Kalau misalkan diskusi soal jodoh, ya, nanti ada ahlinya, ya. Bukan saya. Oh, bukan, ya. Baik, silakan Mas. Baik teman-teman sekalian, Masya Allah, banyak sekali ya kisahnya yang kita dapatkan pada sore hari ini, ya. Dari berabad-abad silam gitu kan, sampai yang masa Rasulullah SAW, banyak sekali kisah-kisah yang sangat luar biasa. The power of puasa gitu ya, bisa dikatakan ya. Bahwasanya puasa itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Puasa itu memiliki menjadikan kita itu harusnya menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Demikian. Baik, sebelum kita tutup ya teman-teman sekalian, nanti kita puasa insya Allah azannya jam 6:03 kurang lebih. Maka ada di antara teman-teman yang mau bertanya terlebih dahulu, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan untuk sore hari ini, silakan. Oke, dari Ikhwan ada yang bertanya? Dari akhwat? Oke, kalau nggak ada dari saya aja yang bertanya ya. Oke, bulan puasa ini kan bulan yang menahan nafsu itu. Tapi fenomena sekarang adalah bahwasanya di medsos itu banyak sekali berseliweran hal-hal yang mengundang syahwat seperti itu ya. Banyak hal-hal yang nggak baik gitu kan, banyak hal-hal yang yaitu bisa merusak puasa kita gitu Ustaz ya. Bagaimana sih kita sebagai anak-anak muda yang saya yakin kebanyakan dari mereka punya Instagram semua gitu ya, main sosmed semuanya gitu Ustaz. Insya Allah ya saya yakin semuanya punya punya akun-akun sosial media. Bagaimana sih kita sebagai anak muda itu menjaga diri kita daripada interaksi di sosial media yang kita nggak bisa filter Ustaz. Kadang-kadang ya keluar aja mak betunduk gitu kan, wah gitu kan. Kalau di dunia nyata kan kita bisa tahu ya, bisa wah ini jangan lewat sini, oh ini jangan lewat sini gitu. Tapi kalau di sosial media itu kadang suka lewat gitu hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita sebagai pemuda untuk melawan hal demikian? Ya, Masya Allah ya, teman-teman semuanya. Maka setiap yang melalui Ramadan dengan iman dan wahtisaban, ya, dengan penuh harap menuju kepada kemenangan, ya, di antaranya adalah melawan godaan-godaan yang ada. Maka teman-teman bisa mengambil sebuah asumsi, ya. Apakah teman-teman 11 bulan yang lalu, ya, itu tidak cukup melakukan seluncur sosmed yang begitu tinggi, ya. Bahkan subhanallah
setiap satuan detik itu luar biasa sekali. Beberapa informasi bisa langsung kita peroleh ya. Yang itu memang ujian di umat akhir zaman seperti kita. Maka coba tengok Ramadan tahun yang lalu itu nggak ada perubahan karena kita masih ada di zaman akhir. Ya, kalau ternyata tahun dulu ya tangan kita, mata kita, telinga kita ini ternyata sangat susah sekali untuk mengurangi, untuk membatasi, untuk mengkontrol kita bersosial media. Maka ayo, mumpung masih hari ketiga ya, karena memang sifat media itu cepat banget. Maka silahkan teman-teman tadi bisa belajar dari Nabi Yusuf tadi ya, bisa belajar bahwa subhanallah di antara makna puasa itu adalah menahan ya, menahan. Maka tahan ya, tahan betul seperti itu, maka akan terlihat ya, akan terlihat nanti di saat bulan Syawal. Biasanya kalau selama 11 bulan yang lalu kita suka membuka ya reel, lalu berita-berita yang tadi mengundang bisa seliwer-seliwer tadi itu, biasanya algoritma sosmed itu yang sering kita buka itu yang sering muncul. Betul ya? Betul kan ya? Maka bisa dilihat ya, bisa dilihat. Kalau ternyata sampai juga saya juga banyak beberapa itu yang diskusi, kita pun sudah sering yang kita buka juga akun-akun guru-guru kita, tapi juga enggak menutup kemungkinan itu bedunduk keluar juga itu, karena memang kayak gitulah ya. Maka kalau boleh teman-teman bisa di-download ya, bisa di-download beberapa informasi yang teman-teman bikin pelajarin ya Ramadan ini ya. Syukur tadi misalkan apa target teman-teman. Kalau tadi beberapa pertanyaan soal Nabi ya yang saya sampaikan, bahkan Nabi Ayub alaihissalam juga puasa ya, beberapa anbiya yang lain juga puasa. Kalau ternyata kita belum bisa menjawab pertanyaan soal anbiya kita, soal Rasul tercinta kita, berarti kita belum dekat sama Nabi kita. Maka alihkan ya akses ke media tadi itu dengan tadi menghatamkan ya kisah-kisah, bahwa teman-teman mohon maaf, Ramadan bulan Al-Quran, betul? Bulan Al-Quran ya, isinya Al-Quran apa saja? Kandungan Al-Quran berisi apa? Hukum, berisi kisah ya. Bahkan 2/3 Al-Quran isinya kisah. Bahkan setiap hari Allah memerintahkan kita untuk baca, mempelajari kisah minimal 17 kali dalam sehari. Apa maksudnya teman-teman? Allah memerintahkan kita untuk membaca, mempelajari kisah. Apa buktinya? 17 kali minimal. Saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ada kata orang-orang berarti ada ceritanya, ada tokohnya, ada ibrahnya, ada kisahnya. Jangan-jangan kita nggak lurus jalan kita karena kita nggak belajar kisah-kisah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Hidup kita gampang bad mood, gampang futur, gampang gamang, mager aja seperti itu. Kita nggak baca bagaimana kisahnya Nabi Idris yang luar biasa waktu-waktunya, Masya Allah. Jadi Al-Fatihah
itu mengisyaratkan kita untuk membaca kisah baik, siratal ladzina an'amta alaihim, kisah buruk, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Nah, ayo teman-teman ya, bikin target, bikin sesuatu yang agak lain dari Ramadan yang lain. Di antaranya adalah khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Enggak cuma kita baca Al-Qur'annya kita selesaikan, tapi kisah-kisah Al-Qur'an juga kita selesaikan. Ya. Itu mungkin teman-teman insyaallah ya, bikin target, lalu tadi menahan dari sosmed yang ada, enggak lama kok seperti itu, bahkan nanti kita akan dapat buahnya ya. Ketika di Ramadan ini kita bisa menahan, maka kita lihat Syawal ya. Kita bikin gemes IG kita bikin gemes Facebook kita ya. Karena apa? Karena kita tidak rajin membukanya seperti itu ya. Ataupun tadi kita membukanya, kita filter, teman-teman tahu bagaimana memfilter itu ya. Insyaallah ya. Syukur sosmed itu digunakan untuk menebar kebaikan ya. Menebar kebaikan itu malah subhanallah, ketika sosmed digunakan di bulan Ramadan, kita tebarkan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah Allah gantikan kita dengan balasan-balasan kebaikan yang lebih. Allah bisawab. Masya Allah. Jadikan sosmed sebagai penebar kebaikan tadi disampaikan Ya, teman-teman sekalian. Salah satunya bisa story juga ya. Betul, story. Kita story, ini lagi di teras dakwah, sekalian untuk syiar kepada teman-teman yang nggak tahu, ini teras dakwah tuh ternyata ada tuh. Ada. Oh ada pengajiannya itu. Ada itu, lain ya. Itu bisa di share mungkin ya, bisa di bagian story nanti di tag ya, di tag @terasdakwah gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian juga di teras dakwah teman-teman, saya baca beberapa pengumuman ya untuk ngaji asyik pekan depan hari Rabu sama hari Rabu. Kita akan dibersamai oleh Ustadz Ali Abu Haidar insya Allah dengan judul Pejantan Tangguh. Pejantan Tangguh. Masya Allah. Jago. Jago pejantan. Daftar melalui ngaji.terasdakwah.com. Daftar di ngaji.terasdakwah.com. Kemudian untuk Amida, ini Amida khusus untuk yang akhwat, yang ikhwan nggak usah kesini ya, bahaya nih. Tahu-tahu nyamar gitu kan, pakai cadar masuk barisan gitu kan. Ngaji Amida pekan depan 15 Maret Jumat ini ya berarti ya. Insya Allah bersama Ustadzah Nurun Nisa Baihaqi dengan judul Hikmah Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke ya. Kemudian info selanjutnya teman-teman, insya Allah di teras dakwah ada namanya SBQ. SBQ itu adalah sekolah baca Al-Quran. Jadi sekolah baca Quran adalah tahapan buat teman-teman yang mau belajar Quran, mulai dari paling dasar belajar Quran dari nol, kemudian pertengahan pelancaran pembacaan Al-Quran yang teman-teman yang masih terbata-bata bacaannya sudah bisa baca, tapi ya masih seperti itu ya, masih sangat tidak lancar. Kemudian yang terakhir ada kelas yang tahsin atau penyempurnaan bacaan. Jadi 3 tahapan itu ada di teras dakwah, teman-teman bisa ikut juga. Nanti silahkan dipantau infonya di teras dakwah ya teman-teman sekalian. Kang Few, ini masih dibuka nggak? Yang masih ya? Berarti ini untuk Ramadan masih kita buka untuk program pelancarannya teman-teman sekalian ya. Program pelancaran masih dibuka untuk Ramadan. Silakan teman-teman bisa memaksimalkan yang merasa bacaan Qur'annya masih terbata-bata, masih belum lancar gitu ya. Silakan bisa daftar di SBQ pakai Q ya, .terasdakwah.com. Ya. Mungkin ada yang bertanya, ngapain sih kalau di TD itu banyak daftar-daftar? Ya, kita sedang mengembangkan program baru ya teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau teman-teman daftar, kita berikan link. Ini masih program, masih progres. Mudah-mudahan bisa segera terwujud ya. Nanti teman-teman dapat link gitu Ustaz ya. Dapat link, nanti teman-teman setiap hadir kajian scan code, barcode gitu ya. Scan barcode nanti akan dapat poin gitu ya. Jadi semakin rajin ke sini nanti semakin banyak poin, nah bisa ditukar dengan merchandise teras dakwah. Masyaallah. Insyaallah ada merchandise-nya. Merchandise-nya apa? Tunggu ya, biar penasaran. Seperangkat kain kafan ya. Seperangkat kain kafan betul ya. Biar zikrul maut. Ya, zikrul maut. Kemudian jangan lupa teman-teman sekalian, mumpung masih bulan Ramadan, teman-teman bisa kontribusi untuk kegiatan di teras dakwah. Silahkan bisa dipantau ya di websitenya teras dakwah ya, untuk sedekah.terasdakwah.com. Betul ya Kang Afif ya?
sedekah.terasdakwah.com ya untuk info seputar sedekah. Oh, saya pengen sedekah untuk ngaji asyik, saya pengen sedekah untuk pembangunan. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini masjid yang di atas ini sudah atapnya sudah dihilangkan, ya. Jadi udah ada atap baru di atasnya yang nanti kita akan bangun antara itu ada untuk kamar ya, untuk kamar dan untuk ruangan santri-santri teras dakwah. Jadi masjidnya di lantai 2, untuk di lantai atas itu ada kamar takmir gitu ya. Kurang lebih marbot ya. Ya ini anak-anak muda di sini ya, santri juga marbot ya semuanya saja. James Bond, penjaga masjid dan kebun. Masya Allah. Mudah-mudahan teras dakwah punya kebun ini. Ini nggak ada kebun. Kebun ini. Ada tanaman-tanaman hias, Insya Allah. Saya punya pertanyaan nih Mas. Oh gimana? Kalau tadi kan kita ngomong soal laki-laki ya. Ada nggak sosok sahabiah yang ahli puasa sampai Allah itu mengirimkan ember berisi air dari surga? Yang karena amal puasanya sahabiah ini Allah jodohkan dengan sahabat mulia sampai anaknya itu menjadi manusia yang mulia. Sahabiah siapa tuh namanya? Teman-teman bisa jawab? Ada sahabiah yang berpuasa seperti itu dalam hijrah ya, dalam hijrah ke Habasyah seperti itu. Sahabiah ini diberi air dari langit. Siapa namanya? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu? Ya dikepoin aja ya nanti ya. Insyaallah. Nah, namanya Ummu Aiman ya. Ummu Aiman itu siapa? Ummu Aiman siapa? Ummu Aiman istrinya dari Zaid bin Harithah ya. Orang-orang yang ahli puasa luar biasa. Zaid siapa namanya? Zaid ini siapa? Anak angkat dari Rasulullah. Lalu lahir seorang anak yang Masya Allah luar biasa. Siapa namanya? Usamah. Siapa Usamah? Muda-muda jadi panglima ya. Maka teman-teman Masya Allah ya. Jadi orang yang ahli puasa, apalagi perempuan ya muslimah, itu kalau ahli puasa maka Masya Allah luar biasa kemuliaan. Maka ikhwan, kalau nanti buka tadi ya jodoh tadi itu, tuliskan juga syaratnya beliau akhwat-akhwat ini ahli puasa atau tidak ya. Kalau ahli puasa Masya Allah dijamin insya Allah antum semua ngirit nanti ya. Betul. Loh kok mana ketawa antum ya? Bener ini insya Allah ya. Orang yang puasa, akhwat yang puasa tuh nerimo, Masya Allah ya, nerimo, betul? Ya, betul ya. Betul ya. Berarti ini ahli puasa semua. Ahli puasa insya Allah ya. Baik. Mudah-mudahan dapat nanti ya punya anak seperti Usama. Insya Allah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nikahnya di teras dakwah nanti. Bisa. Nikah di teras dakwah bisa. Bisa kan? Bisa. Mas Afif, bisa kan teras dakwah buat pernikahan? Oh bisa katanya. Insya Allah. Baik, terakhir kami tutup dengan kalimat ngaji sendirian itu nggak asyik. Jadi jangan lupa untuk ajak temanmu ikut ngaji bareng di teras dakwah. Masya Allah. Makanya tadi yang sudah ngajak teman-teman, nah ini sudah bagus ini ya. Besok kalau yang kesini diajak temannya biar nggak sendirian. Sendirian itu nggak asyik. Baik teman-teman sekalian, itu saja untuk majelis kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah rahmati, Allah berkahi selalu. Amin, ya. Amin. Untuk teman-teman juga mudah-mudahan Allah jaga, Allah terima puasa kita. Semoga Allah jadikan Ramadan kita ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik sehingga kita menjadi lulusan sarjana Ramadan yang baik insyaallah. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Setelah ini kita akan persiapan untuk berbuka puasa ya teman-teman sekalian. Nanti untuk sampahnya saya mengingatkan ya untuk dipisah. Jadi kalau di teras dakwah sudah ada pilah sampah untuk sampah basah dan sampah kering, nanti dipisah sudah ada tempatnya masing-masing seperti itu ya. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji sendirian itu nggak asyik. Kalau gitu cari teman gitu ya.